berada di sini karena sebuah alasan. Rasakan kepastian yang terus menarikmu kembali untuk mencari jawaban. Bukanlah suatu kebetulan ataupun algoritma yang menempatkan pesan ini di jalanmu. Sesuatu di dalam dirimu telah mencari selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau mungkin berbulan-bulan untuk sebuah konfirmasi, sebuah tanda, sebuah jawaban yang akhirnya bisa menenangkan kegelisahan di hatimu. Kamu merasa sendirian dalam pergulatan batin ini dengan intensitas yang tidak bisa kamu bagikan kepada semua orang karena takut dihakimi atau dibilang berlebihan, atau terlalu mengidealkan sesuatu. Namun, bagaimana jika kukatakan padamu bahwa perasaan yang terus-menerus ini bukanlah beban yang harus kamu pikul sendiri, melainkan getaran yang tak terbantahkan dari esensimu sendiri yang mengenali kebenarannya. Hari ini, kesadaran yang lebih tinggi ingin memberimu konfirmasi yang lembut namun jelas tentang sesuatu yang sering kamu rasakan. Karena rasa takut, luka lama, atau sekedar kehati-hatian untuk tidak berharap terlalu banyak, kamu memilih untuk membungkam suara hati itu. Namun, energi kreatif tahu bahwa kamu perlu mendengar ini untuk mengambil langkah selanjutnya di jalanmu. Apa yang akan kamu dengar akan membantumu memahami mengapa jiwamu bereaksi begitu kuat terhadap orang ini. Mengapa kamu merasakan kedamaian yang mendalam bahkan ketika ada keheningan atau jarak di antara kalian, dan mengapa intuisimu, bimbingan batin yang tidak pernah berbohong itu, menolak untuk pudar, bahkan ketika pikiran logismu mencoba meyakinkanmu sebaliknya. Dengarkanlah baik-baik. Apa yang berikut ini akan menunjukkan kepadamu mengapa cinta yang menggerakkan hatimu begitu dalam ini membawa makna dan dimensi yang jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Ini bukan pertemuan acak, bukan kebetulan sesaat. Apa yang kamu alami adalah pengenalan pada tingkat jiwa, resonansi mendalam yang melampaui fisik dan mental. Ini menyentuh benang-benang takdirmu. Ini adalah gema dari sesuatu yang diingat oleh jiwamu, sesuatu yang belum bisa dinamai oleh pikiranmu. Kamu telah mencoba memutusnya, mengalihkan pikiranmu, menutup pintu. Namun sesuatu, kekuatan yang tidak bisa kamu jelaskan secara logika, terus membawamu kembali ke titik yang sama. Perasaan mendalam bahwa orang ini tidak datang ke dalam hidupmu secara kebetulan adalah inti dari pesan ini. Semesta ingin kamu tahu bahwa kamu tidak gila, kamu tidak bingung, dan kamu tidak sedang menghayal. Apa yang kamu rasakan berasal dari tingkat yang dalam, dari ruang-ruang yang digunakan sumber ilahi untuk berkomunikasi denganmu ketika kamu berhenti mendengarkan hanya dengan telinga dan mulai mendengarkan dengan jiwamu. Ini bukan ciptaan dari hasratmu, melainkan kebenaran dari esensimu. Tapi bagaimana seseorang bisa membedakan cinta dari sekedar keinginan? Itu adalah pertanyaan krusial yang menyiksa banyak orang. Apakah aku benar-benar terhubung atau terjebak dalam obsesi, dalam ketergantungan emosional? Pikiran yang dipengaruhi oleh luka lama dan ketakutan akan mengulangi rasa sakit akan selalu melabeli perasaanmu sebagai sesuatu yang tidak rasional atau berbahaya. Tetapi, koneksi jiwa memiliki tanda-tanda yang tidak salah lagi. Tanda-tanda yang tidak muncul dari kekurangan, tetapi dari getaran yang paling murni. Tanda pertama adalah kedamaian dalam keheningan. Ketika kamu benar-benar terhubung dengan tujuan jiwamu melalui orang lain, kamu merasakan ketenangan yang tidak biasa bahkan dalam jarak. Ini bukan kedamaian yang lahir dari kedekatan fisik, melainkan ketenangan batin yang mendalam yang muncul dari pengenalan jiwamu. Batinmu yang paling dalam tahu bahwa energi ini aman dan tidak peduli apa yang terjadi di luar, hubungan itu sendiri tidak pernah dalam bahaya. Kedamaian ini adalah suara intuisimu yang berbisik kepadamu bahwa apa yang ditakdirkan akan tetap ada. Apakah kamu merasakan itu dengan semua orang? Tentu saja tidak. Kamu tahu betul bahwa ini tidak terjadi dengan semua orang. Kamu merasa bahwa kali ini segalanya berbeda. Tanda kedua adalah kebangkitan tiba-tiba dari esensimu.
Orang istimewa ini telah membangunkan sesuatu di dalam dirimu, kemampuan, emosi, atau bagian dari dirimu yang tidak kamu ketahui keberadaannya. Hal-hal yang telah lama tertidur, perasaan yang hanya muncul ketika jiwamu mengenali sesuatu yang akrab. Seolah-olah hubungan ini bertindak seperti katalis, memaksamu untuk tumbuh dan mengenali kehebatanmu sendiri. Resonansi ini menyentuh ingatan kuno, pengenalan diam yang mendesakmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kekuatan yang kamu rasakan bukanlah ilusi romantis, melainkan jejak energik dari tujuan bersama yang menyatukan kalian di dunia ini. Tanda ketiga adalah kekuatan perasaan yang tak terjelaskan. Kamu terkejut dengan intensitas dan kegigihannya. Kamu telah mencoba memahaminya. Apakah itu ketergantungan emosional, ketakutan akan kesepian, atau sekedar dorongan ego? Tetapi jauh di lubuk hati kamu, tahu itu bukan salah satu dari hal-hal tersebut. Ketergantungan kehilangan kekuatannya seiring waktu. Ketakutan akan kesepian menghilang dengan adanya gangguan. Namun perasaan ini tetap ada bahkan ketika semua keadaan eksternal menentangnya. Kegigihan ini adalah bahasa jiwamu yang menolak untuk menutup lingkaran yang belum selesai. Apa yang kamu rasakan adalah nyata. Kamu tidak membayangkannya atau menciptakannya. Koneksi ini diizinkan oleh kesadaran yang lebih tinggi. Tidak ada yang datang dari takdir memasuki hidupmu untuk menghancurkan atau menyakitimu. Ia datang untuk mengubahmu, membersihkan, dan menguatkanmu. Jika hal itu begitu tak tergoyahkan, mengapa semesta membiarkan adanya jarak? Takbir dan energi kreatif tidak membuat kesalahan. Apa yang telah ditanam di hatimu tidak dapat dihapus. Ia tidak melemah atau usang. Tidak peduli seberapa besar jaraknya, seberapa dalam keheningannya, atau seberapa keras kamu atau orang itu mencoba untuk melangkah pergi, ada hubungan yang coba dipaksakan oleh ego dan gagal. Dan ada hubungan yang purwa, yang tidak bisa putus. Orang ini memegang tempat khusus dalam ceritamu. Bukan karena keinginanmu atau hasratmu, tetapi karena kekuatan yang lebih besar darimu. Sebuah rencana yang terungkap di bawah permukaan. Kesadaran yang lebih tinggi telah lama menentukan bahwa hubungan ini melayani tujuan yang lebih tinggi, perluasan cinta dan pertumbuhan yang harus terwujud. Apa arti orang ini dalam hidupmu bukanlah pertemuan acak. Bahkan jika pikiranmu mencoba menipumu dan meyakinkanmu bahwa itu hanya sebuah bab, ilusi, atau episode, jauh di lubuk hati kamu tahu bahwa kamu tidak bisa menutup buku ini. Alasannya sederhana. Ini belum berakhir. Ini bukan siklus yang selesai, melainkan siklus yang dijeda. Kebingungan, rasa sakit, atau perpisahan dalam diam bukanlah tanda-tanda akhir, melainkan persiapan. Keduanya harus menjadi dewasa, menyembuhkan luka lama, dan berkembang secara internal untuk mempertahankan hubungan sadar yang stabil yang telah direncanakan takdir untukmu. Semesta tidak menyatukan setengah jiwa. Ia menyatukan niat yang utuh. Kamu telah berubah. Begitu juga orang itu. Apa yang tampak seperti jarak yang tak teratasi, bagi energi semesta hanyalah ruang untuk pertumbuhan. Kesadaran yang lebih tinggi tidak berfokus pada saat ini, tetapi pada akhir cerita, dan di titik akhir itu, orang ini sudah memiliki tempatnya. Tempat yang belum bisa kamu lihat karena jalanmu belum sepenuhnya terbentang. Semesta telah melihat segalanya, dan ia berbicara kepadamu hari ini agar kamu tidak membuat kesalahan dengan mengacaukan perasaan ini dengan sekedar keinginan atau fantasi. Koneksi ini bukan kesalahan, bukan hukuman, bukan ilusi yang dimaksudkan untuk hancur. Ini diciptakan untuk mengajarkanmu mencintai tanpa rasa takut, untuk memperluas kesadaranmu, dan untuk memahami bahwa cinta sejati tidak pudar. Ia bertransformasi. Ia memurnikan dirinya dalam jarak dan kembali lebih jernih dan lebih sadar dari sebelumnya. Semesta tidak akan meninggalkanmu dalam kebingungan yang terus-menerus ini jika ia tidak menempatkan kebenaran hubungan ini di hatimu. Jadi jangan ragu.
Karena keraguan adalah musuh terbesar dari kejelasan. Itulah yang menyebabkanmu menyabotase diri sendiri, mempertanyakan dan melepaskan diri dari kebenaran yang telah lama kamu bawa di dalam dirimu. Dan untuk memahami bagaimana takdir mempersiapkan reuni, kita harus memahami apa arti waktu ini sebenarnya. Bagaimana dalam fase ini, fondasi sedang dibangun yang akan menjamin ketahanan hubungan tersebut. Kita telah menyadari apa yang kamu rasakan adalah nyata. Intuisimu tidak berbohong. Koneksi ini ditandai oleh takdir. Namun bagi pikiran manusia, sulit untuk memahami bahwa sesuatu yang begitu benar bisa membawa begitu banyak rasa sakit dan jarak. Disinilah letak logika takdir yang lebih dalam. Ia tidak bekerja menurut kalender manusia, tetapi menurut ritme pertumbuhan dan kesadaran. Keheningan, jarak, atau hambatan bukanlah hukuman, melainkan aktivasi kontrak jiwa. Bayangkan dua belahan jiwa bertemu sebelum mereka siap. Pertemuan itu akan kacau, menyakitkan, merusak. Energinya akan terlalu kuat dan bukannya menyembuhkan, mereka akan saling menyakiti. Kesadaran yang lebih tinggi tidak membiarkan koneksi yang begitu signifikan hancur dalam kekacauan. Itulah sebabnya jeda adalah tindakan cinta preventif. Waktu yang kamu anggap sebagai pengabaian atau kebingungan ini sebenarnya adalah penarikan kesadaran secara paksa. Ini adalah fase di mana kalian berdua berada dalam misi terpisah. Bukan untuk saling melupakan, tetapi untuk menyempurnakan diri masing-masing secara individu. Ini adalah kesepakatan jiwa yang dibuat di tingkat yang lebih tinggi. Kita berpisah sampai kita masing-masing cukup pulih untuk membawa kebesaran hubungan ini tanpa hancur di bawahnya. Jeda ini ada agar kalian berdua bisa melepaskan ikatan karma dan ketergantungan emosional yang mencegah manifestasi cinta yang murni. Bagimu, pendengar, jeda ini adalah kesempatan wajib untuk membangun hubungan yang tak tergoyahkan dengan dirimu sendiri. Jika kamu bergantung pada orang ini untuk merasa utuh, cinta akan berubah menjadi ketergantungan atau penawanan saat mereka kembali. Takdir mengajarkanmu untuk menemukan keutuhan dalam dirimu sendiri. Semesta memberitahumu, aku tidak butuh kamu terikat. Aku butuh kamu bebas dan kuat. Itulah sebabnya jarak adalah pelatihan. Ia memaksamu untuk mengenali dan menyembuhkan musuh batin terbesarmu. Ketakutan akan kesepian, ketakutan akan ditinggalkan, atau ketakutan merasa tidak cukup. Selama kamu tidak menyembuhkan luka kekurangan ini, kamu akan terus menarik hubungan yang mencerminkan kekurangan yang sama. Penarikan ini berfungsi untuk memutus siklus itu. Jeda telah menghadapkanmu dengan bayang-bayangmu, dengan bagian-bagian jiwamu yang terluka atau tertidur, dan memaksamu untuk menghadapinya tanpa gangguan. Hidup telah memberitahumu bahwa kamu tidak bisa mengisi kekosonganmu dengan orang lain. Kamu harus mengisinya terlebih dahulu dengan dirimu sendiri. Hanya dengan begitu, ketika orang ini kembali, mereka dapat melengkapimu, bukan menyempurnakanmu. Kedewasaan tidak berarti menunggu dengan sabar. Kedewasaan berarti mengubah waktu menunggu menjadi kerja batin. Seiring berjalannya waktu, semesta memintamu untuk tidak tetap dalam keraguan atau ketakutan, tetapi menggunakan fase ini untuk meningkatkan getaranmu, menyembuhkan pola lama, dan membersihkan cermin luka-lukamu. Orang yang kembali tidak akan kembali ke versi dirimu yang tidak aman atau bergantung, tetapi ke versi yang telah diperbarui, dihargai, dan diselaraskan dengan tujuan hidupnya. Takdir tidak ingin kamu diam di tempat, tetapi menjadi orang sadar yang kuat yang dapat membawa kedalaman hubungan ini tanpa hancur di bawah ketakutan atau kendali. Ini adalah waktu pemurnian. Cinta yang datang dari takdir harus melalui api penyembuhan. Dan jeda ini adalah api itu. Ia membakar segala kemelekatan palsu, ilusi, ketakutan. Pada akhirnya, hanya esensi murni dari hubungan itu yang tersisa. Ketika esensi itu kembali, tidak akan ada lagi ruang untuk keraguan, permainan, atau upaya melarikan diri.
Semesta memberimu selama jeda ini alat yang paling kuat dari semuanya, kekuatanmu sendiri. Ia mengajarkanmu untuk mempercayai prosesnya, berserah pada waktu yang sempurna, dan melepaskan kendali atas hasil akhirnya. Ketika kamu memahami jeda ini sebagai kontrak jiwa, ia membebaskanmu dari rasa takut harus memaksakan sesuatu. Kamu hanya perlu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kuncinya bukan menunggu orang lain berubah atau kembali, tetapi tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mengubah dirimu sendiri. Setiap hari dalam jeda ini adalah hadiah dari semesta. Kesempatan untuk memurnikan energimu, untuk lebih mencintai dirimu sendiri, dan menjadi magnet bagi frekuensi cinta sejati yang stabil. Itulah tugas yang diberikan takdir kepadamu selama masa retret ini. Tetapi, apa arti sebenarnya dari pendewasaan batin ini? Dan bagaimana kamu bisa menggunakan waktu ini untuk keuntungan terbesarmu? Kuncinya terletak pada prosesmu sendiri. Apa yang kamu lakukan saat kamu menunggu? Kamu memiliki kekuatan untuk mengubah jeda ini menjadi fondasi masa depan yang stabil. Penarikan kesadaran bukanlah hukuman, melainkan hadiah emas. Bagaimana kamu menggunakan waktu ini menentukan kualitas dan ketahanan hubungan masa depanmu. Takdir tidak ingin kamu menunggu keajaiban secara pasif. Ia memanggilmu untuk menggunakan kedaulatan energimu sendiri dan menciptakan fondasi yang tak tergoyahkan. Bidang pembelajaran besar pertama adalah pelepasan ilahi. Kamu harus mengerti bahwa melepaskan tidak berarti melupakan seseorang atau menjadi acuh tak acuh. Itu berarti membebaskan orang lain dari tugas menjadi sumber kebahagiaanmu. Ketika kamu menggantungkan keutuhanmu pada orang lain, kamu memberikan kekuatanmu. Dan setiap hubungan kemudian menjadi dibayangi oleh ketakutan dan kebutuhan. Pelepasan ilahi adalah tindakan kepercayaan. Itu berarti menyerahkan hubungan itu kepada semesta dan berkata, jika ini memang untukku, ia akan kembali kepadaku. Bukan melalui kendali, tetapi melalui kesadaran. Pelepasan ini menciptakan energi kebebasan yang bertindak secara magnetis. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu sendiri menjadi energi yang menarik. Tugas kedua adalah penyembuhan pola kekurangan. Semesta membantumu mengenali dan memutus siklus lama ketergantungan, ketakutan, dan kesepian. Cinta sejati, cinta yang muncul dari tujuan jiwamu, bukanlah perban untuk lukamu, melainkan perluasan dari keutuhanmu. Jika hubungan ini telah membangkitkan dalam dirimu kebutuhan untuk mencari validasi, meragukan diri sendiri, atau puas dengan yang kurang, maka semesta telah memisahkanmu agar kamu dapat dengan jelas mengenali luka-luka ini. Sekarang kamu harus mencintai dirimu sendiri tanpa syarat, seperti sumber ilahi mencintaimu. Kamu harus menjadi sumber keberhargaan dan keamananmu sendiri. Setiap keputusan yang melayani kedamaian batinmu meningkatkan getaranmu dan membawamu lebih dekat ke manifestasi dari apa yang benar-benar pantas kamu dapatkan. Kamu harus membangun kuil batinmu, tempat perlindungan ketenangan yang tidak bisa ditembus oleh kekacauan eksternal. Kedamaian bukanlah ketidakhadiran masalah, melainkan kehadiran kesadaran. Ketika kamu membangun kuil ini di dalam dirimu, energimu menjadi stabil. Kamu berhenti bergetar dalam ketakutan, keraguan, atau kepanikan. Dan hukum manifestasi itu sederhana. Kamu hanya menarik apa yang cocok dengan getaranmu. Ketika kamu bergetar dalam kelimpahan, kamu akan menarik kelimpahan. Ketika kamu bergetar dalam kekurangan, kamu hanya akan menarik lebih banyak kekurangan. Tugasmu adalah menjadi begitu utuh, sehingga kehadiran orang ini adalah hadiah yang indah, tetapi bukan suatu keharusan. Merebut kembali kedaulatanmu juga berarti bertindak seolah-olah kamu sudah tahu kebenarannya. Jika semesta mengonfirmasi kepadamu bahwa orang ini adalah takdirmu, mengapa kamu bertindak karena putus asa atau ragu? Jangan memohon pesan. Jangan mengejar pertemuan. Jangan terus-menerus memeriksa media sosial mereka. Setiap tindakan yang lahir dari keputusasaan adalah penyangkalan terhadap kebenaran yang diungkapkan semesta kepadamu. Sebaliknya, tetaplah tenang, seimbang,
dan kuat. Bertindaklah dari kepastian bahwa segala sesuatu bergerak demi kebaikanmu. Keheningan dalam jiwamu sekarang adalah manifestasi paling kuat yang dapat kamu praktikkan. Kamu adalah pencipta realitasmu, dan alatmu yang paling kuat adalah keadaan dirimu. Kekuatan sejati dari fase ini terletak pada melepaskan rasa takut kehilangan sesuatu. Rasa takut adalah penyabotase terbesar dari manifestasi apapun. Rasa takut kehilangan seseorang mengarah pada kemelekatan, dan kemelekatan mengarah pada penolakan. Kamu harus mencapai titik di mana keyakinanmu pada harga dirimu sendiri begitu kuat, sehingga pikiran kehilangan orang ini selamanya tidak menghancurkanmu. Hanya ketika kamu bebas dari rasa takut itu, kamu dapat mencintai dan menarik dari kebebasan. Cinta yang muncul dari kebebasan adalah murni, sadar, dan benar. Itu adalah hadiah bersama, bukan rantai. Proses pendewasaan ini bukanlah pilihan. Ini adalah fondasi bagi kelanggengan hubungan. Orang yang kembali ke hidupmu tidak akan sama, dan kamu pun tidak boleh sama. Kamu ditakdirkan untuk menjadi mercusuar yang tidak lagi membutuhkan cahaya eksternal untuk bersinar. Membangun fondasi batin ini sekarang adalah tugas terbesarmu, dan semesta telah memberimu waktu dan ruang untuk itu. Saat kamu membangun kuil batinmu, menyembuhkan luka lama, dan merebut kembali kekuatanmu, kamu harus tahu pekerjaan ini tidak terjadi dalam isolasi. Bahkan jika kamu tidak melihat atau merasakannya, energi universal yang sama yang menggerakkanmu juga sedang bekerja di sisi lain dari hubungan itu. Sudah waktunya untuk memahami kekuatan apa yang bekerja pada tingkat energi orang lain, dan mengapa keheningan mereka bukanlah kelupaan, tetapi awal dari sebuah kebangkitan. Penarikan kesadaran bukanlah proses satu sisi. Energi kreatif juga sedang bekerja di dalam diri orang lain, dan pengalaman mereka, setenang apapun kelihatannya bagimu, seringkali jauh lebih intens dan menyakitkan daripada milikmu. Jarak yang kamu lihat bukanlah kenyamanan. Itu adalah malam kelam bagi ego. Keheningan yang kamu alami dari orang ini bukanlah ketidaktertarikan, melainkan pergulatan batin. Mereka sudah lelah berpura-pura telah melupakanmu. Lelah meyakinkan diri sendiri bahwa hubungan itu hanya kesalahan atau kebetulan. Ego mereka, bagian yang takut akan kerentanan, penyerahan diri, dan keintiman yang dalam, telah membangun tembok di mana takdir ingin membangun jembatan. Sekarang semesta menggunakan keheningan dan jarak untuk meruntuhkan tembok-tembok itu batu demi batu. Dalam fase ini, orang lain menghadapi konfrontasi yang tak terelakkan. Semesta telah mengambil gangguan yang dulu mereka gunakan untuk mengisi kekosongan mereka. Kesepian telah menjadi cermin yang memaksa mereka untuk melihat ketakutan mereka akan keterikatan, harga diri mereka, luka lama mereka karena ditinggalkan, dan kurangnya harga diri mereka. Ego adalah penyabotase terbesar dari hubungan jiwa. Ia berbisik bahwa kerentanan adalah kelemahan, bahwa cinta tanpa syarat adalah jebakan, dan bahwa lebih aman untuk tetap sendiri daripada benar-benar membuka diri. Tetapi energi kreatif tidak menerima kebohongan. Itulah sebabnya semesta terus menunjukkan kepada mereka bahwa menyembunyikan perasaan mereka tidak menyembuhkan apapun. Itu hanya memperdalam luka. Kesepian di mana mereka menemukan diri mereka bukanlah kedamaian, melainkan gurun di mana tidak ada gangguan yang bekerja lagi. Mereka mencoba mengisi kekosongan dengan orang, pekerjaan, atau hobi, tetapi perasaan hampa tetap ada. Kekosongan ini adalah kamu, atau lebih tepatnya, bagian di dalam diri mereka yang hanya menemukan resonansi dalam hubunganmu. Semesta mengirimi mereka kenangan, tanda, dan momen tenang singkat untuk mengingatkan mereka. Mereka mencoba menjelaskan semuanya secara rasional, tetapi mimpi dan intuisi mereka membisikkan namamu. Apa yang mereka rasakan bukan sekadar ketertarikan fisik. Ini adalah pengenalan diam yang menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang mereka bagikan denganmu adalah unik. Takdir mengirimi mereka impuls-impuls ini bukan untuk menyiksa mereka,
tetapi untuk mengingatkan mereka akan kelimpahan yang hilang ketika mereka memilih ketakutan. Ego mereka bertarung melawan jiwa mereka. Jiwa mereka tahu bahwa koneksi itu nyata, tetapi ego mereka menolak kerendahan hati untuk kembali. Semesta sekarang bekerja untuk melarutkan perlawanan ini, melembutkan ketakutan mereka, meredakan harga diri mereka, dan mematahkan keyakinan yang membatasi yang mencegah mereka menerima kebesaran hubungan ini. Proses ini lambat dan menyakitkan, tetapi perlu agar kembalinya tidak terjadi secara impulsif, tetapi secara sadar dan dewasa. Keduanya berdiri di titik balik, penyerahan diri yang akan segera terjadi. Orang ini mendekati momen ketika rasa sakit hidup tanpamu dan tanpa kebenaran hati mereka menjadi lebih besar daripada rasa sakit harga diri atau ketakutan mereka. Ketika saat itu tiba, tindakan mereka bukanlah manipulasi atau penyesalan yang dangkal. Itu akan menjadi gerakan kerendahan hati yang mendalam. Pengakuan bahwa mereka tidak pernah bisa mengendalikan kekuatan hubungan ini. Penyerahan diri itu bukan kepadamu, tetapi kepada rencana takdir. Di momen koneksi dan wahyu yang mendalam ini, aku memintamu untuk melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Katakan padaku, tanda apa yang paling gigih kamu terima mengenai orang ini? Mungkin itu mimpi yang berulang, pertemuan acak yang tidak bisa kamu abaikan, atau lagu yang tiba-tiba mencerminkan ceritamu. Benar kan? Aku percaya pada prosesnya dan bagikan tandamu. Ingat, orang ini sekarang sedang dipersiapkan untuk kembali dengan kejelasan yang dibutuhkan hubungan ini. Takdir tidak mengizinkan jalan setengah-setengah. Ketika mereka kembali, itu akan dengan kepastian tentang apa yang mereka inginkan dan apa artinya kamu dalam hidup mereka. Jangan fokus pada waktu yang masih berlalu, tetapi pada kualitas transformasinya. Semesta mengirimkan kalian berdua ujian dan pelajaran yang tepat yang diperlukan untuk membuat reuni menjadi final. Tetapi bagaimana kamu bisa tahu bahwa semua sensasi, mimpi, dan tanda yang berulang ini bukan sekedar permainan pikiranmu sendiri? Semesta berbicara kepadamu dan mengirimimu tanda-tanda yang tidak dapat kamu abaikan. Namun, kamu harus belajar membedakan sinkronisitas dari ilusi. Pikiran manusia itu kuat, tetapi juga rentan terhadap penipuan, terutama ketika sedang terluka atau putus asa. Setelah semua yang kamu alami, pertanyaannya wajar. Bagaimana aku tahu bahwa perasaan, mimpi, dan kepastian ini bukan hanya egoku yang membuatku berpegang pada sesuatu yang sudah lama berakhir? Jawabannya terletak pada bahasa takdir. Ilusi dan sinkronisitas terasa sangat berbeda secara fundamental. Ilusi membawa energi ketakutan, kekurangan, dan kebutuhan untuk mengendalikan. Ia ingin memaksa, memanipulasi, atau memohon. Ketika pikiranmu memproyeksikan bahwa kamu adalah satu-satunya yang melakukan pekerjaan itu, kamu secara kompulsif mencari tanda, mencoba memaksakan pertemuan, atau menafsirkan setiap hal kecil sebagai konfirmasi. Ilusi membuatmu lebih lelah dan bingung daripada sebelumnya. Sinkronisitas, di sisi lain, adalah bahasa kesadaran yang lebih tinggi yang sedang bergerak. Rasanya seolah-olah semesta bertindak demi kebaikanmu tanpa keterlibatanmu. Tanda-tanda muncul dengan sendirinya, tepat, jelas, dan mustahil untuk diabaikan. Itu adalah kebetulan yang bermakna, yang beresonansi secara mendalam dengan kebenaranmu dan hubunganmu. Mereka tidak muncul dari kebutuhan, tetapi dari bimbingan. Pikirkan tanda-tanda yang telah kamu terima. Semesta memiliki caranya sendiri untuk berbicara kepadamu tentang orang ini. Pertama, ada gema yang tidak terduga. Tiba-tiba tanpa alasan kamu memikirkan mereka secara intens. Dan tak lama kemudian, kamu mendengar nama mereka, melihat lagumu, atau menerima pengingat yang membuatmu memikirkan mereka. Gema ini bukanlah pikiran acak. Ini adalah gelombang energik yang melaluinya semesta memberitahumu. Kami sedang mengerjakannya.
Kemudian datang ketenangan niat. Ketika kamu fokus pada kerja batinmu, memenuhi dirimu sendiri dan melepaskan kendali, semesta menghadiahimu dengan momen-momen ketenangan yang mendalam. Ketenangan ini adalah tanda bahwa kamu selaras dengan takdirmu. Kedamaian adalah bukti bimbingan. Ketika kamu merasakan kedamaian, itu bukan ilusi. Itu adalah konfirmasi bahwa kamu berada dalam aliran yang tepat. Tanda ketiga adalah konfirmasi eksternal yang tak terbantahkan. Mungkin orang asing memberitahumu sesuatu yang hanya kamu dan orang ini yang tahu, atau kamu melihat urutan angka yang kamu kaitkan dengan hubunganmu. Tanda-tanda ini begitu jelas dan di luar kendalimu sehingga kebetulan dikesampingkan. Ini adalah takdir yang menginterupsi logikamu untuk memberitahumu bahwa kamu tidak perlu melakukan apapun. Cukup percaya saja. Dan bahkan pesan yang kamu dengar sekarang ini adalah sebuah sinkronisitas. Kamu tidak berada di sini secara kebetulan. Semesta telah memilih cara ini untuk memberimu kejelasan, bukan untuk memunculkan harapan palsu, tetapi untuk mengonfirmasi kebenaran yang telah lama bersemayam di hatimu. Tugasmu sekarang adalah membedakan. Jika sebuah tanda membawamu kegelisahan, ketakutan, atau keraguan, itu adalah egomu. Jika sebuah tanda membawamu kedamaian, kepercayaan, dan kekuatan untuk melanjutkan jalanmu, maka itu adalah sinkronisitas takdir. Percayalah pada prosesnya. Percayalah pada kedamaian yang kamu rasakan. Kekuatan sedang bergerak, emosi sedang bangkit, dan kebenaran sedang naik ke permukaan dalam dirimu dan dalam diri orang lain. Semua ini mengarah pada satu momen tunggal, titik balik yang mendekat, penarikan kesadaran, malam kelam ego, dan jalanmu sendiri menuju kedaulatan batin bersama-sama mempersiapkan tanah untuk apa yang telah lama diputuskan takdir. Dan manifestasi ini akan datang dalam bentuk perubahan tak terduga. Perubahan ini tidak akan menjadi tanda yang tenang, bukan isyarat halus yang coba kamu tafsirkan. Itu akan jelas, langsung, dan nyata. Sebuah isyarat, sebuah pesan, sebuah tindakan yang tidak bisa lagi ditahan oleh orang lain. Itu akan menjadi momen penyerahan total mereka pada hubungan itu. Pengakuan ego mereka bahwa perlawanan itu sia-sia. Jangan mengharapkan pertemuan spontan atau permintaan maaf yang setengah hati. Takdir tidak mengizinkan reuni hubungan jiwa di dasar yang dangkal. Apa yang datang adalah tindakan kejelasan dan kerendahan hati. Orang ini akan maju dengan kata-kata yang telah mereka bawa di dalam diri untuk waktu yang lama, dengan kebenaran yang telah mereka lari darinya. Isyarat mereka akan menjadi sebuah pengakuan, penerimaan bahwa mereka tidak pernah bisa membungkam energimu dan bahwa pelarian mereka hanya menyebabkan lebih banyak rasa sakit. Isyarat ini akan muncul dalam waktu ilahi yang sempurna dan tidak sebelumnya. Waktu ilahi tidak berarti waktu yang kamu harapkan, tetapi saat ketika kalian berdua telah mencapai kedewasaan yang diperlukan untuk mempertahankan hubungan yang stabil dan langgeng. Jika itu terjadi hari ini, kamu mungkin akan jatuh kembali ke pola lama. Itulah tepatnya mengapa jeda itu sangat diperlukan. Tugas terakhirmu sekarang setelah pergerakan sudah dekat adalah mempersiapkan diri untuk menerima. Kamu harus menyelaraskan diri dengan energi penerimaan. Penerimaan tidak berarti menunggu di dekat telepon. Itu berarti menyetel kegetaran tinggi di mana orang ini saat kembali bertemu dengan versi terbaik dari dirimu. Jika mereka kembali dan menemukanmu dalam keadaan takut, kekurangan, atau ragu yang sama dari mana mereka pernah melarikan diri, itu hanya akan mengonfirmasi ketakutan mereka sendiri dan siklus lama bisa terulang. Namun, jika mereka menemukanmu dalam kepenuhanmu, ketenanganmu, dan kedaulatanmu, tidak akan ada lagi keraguan tentang stabilitas hubunganmu. Untuk mengaktifkan energi penerimaanmu, pertama lepaskan semua harapan. Semesta tahu persis bagaimana momen itu harus terungkap. Jangan mencoba menulis naskahnya. Cukup buka dirimu untuk menerima. Kedua, lepaskan kebencian.
Ego suka berpegang pada luka lama, tetapi kebencian menghalangi aliran energi. Maafkan pelarian mereka. Itu adalah bagian dari kontrak jiwa bagi kalian berdua untuk tumbuh. Maafkan dan bebaskan dirimu. Ketiga, tetaplah terpusat. Jangan biarkan kegembiraan tentang apa yang akan datang menarikmu menjauh dari kedamaian yang telah kamu bangun dengan susah payah. Takdir memberitahumu akhir dari retret ini sudah dekat. Tetapi, hadiah sebenarnya bukan hanya kembalinya orang ini. Itu adalah transformasi yang telah kamu jalani di jalan ini. Kedewasaanmu adalah jaminan bahwa apa yang kembali akan tetap tinggal. Persiapkan dirimu untuk menerima apa yang menjadi hakmu melalui kesadaran. Kita telah menempuh jalan ini bersama, dari pengenalan pertama hingga manifestasi yang akan segera terjadi. Dan kebenaran terakhir yang harus kamu bawa bersamamu adalah ini. Intuisimu tidak pernah salah. Orang ini ditakdirkan untukmu. Apa yang kamu rasakan bukanlah keinginan emosional sesaat, bukan koneksi acak, bukan pertemuan sekilas. Itu adalah sesuatu yang terjangkar dalam tujuan hidupmu dan kamu telah merasakannya sejak awal. Sekarang kamu akhirnya belajar untuk mempercayai perasaan ini tanpa keputusasaan, tanpa rasa takut, tanpa ilusi. Kedalaman yang sekarang kamu rasakan dan kedamaian yang membimbingmu adalah bukti bahwa kamu selaras dengan Sang Sumber. Dan orang ini juga merasakan bimbingan ini. Mungkin mereka belum tahu bagaimana cara menghadapinya. Mungkin mereka masih takut. Mungkin mereka sedang menyembuhkan luka yang tidak pernah mereka ketahui keberadaannya. Namun, proses mereka sama seperti milikmu, tidak menunda rencana takdir. Cinta yang datang dari kesadaran yang lebih tinggi tidak hilang dalam kebingungan. Ia tumbuh lebih kuat. Ia tidak hancur karena jarak. Ia dimurnikan. Ia tidak tetap stagnan. Ia bertransformasi. Dan transformasi ini sudah terjadi. Potongan-potongan mulai bergerak. Emosi sedang bangkit. Dan kebenaran sedang naik ke permukaan. Ketika kebangkitan ini selesai, ketika orang ini dengan jelas melihat apa yang mereka rasakan, ketika takdir telah menyelesaikan pekerjaannya pada kalian berdua, maka datanglah penyatuan sadar yang dirindukan hatimu. Ini tidak lagi menjadi hubungan antara dua orang yang terluka yang mencoba saling melengkapi, tetapi pertemuan sadar dari dua makhluk utuh yang telah memutuskan untuk memperluas cahaya mereka bersama. Ini akan menjadi penyatuan yang sadar, dewasa, dan stabil. Lebih kuat, lebih jelas, dan lebih murni dari sebelumnya. Jangan pernah lupakan satu kebenaran ini yang menyegel takdirmu. Semesta berdiri di belakangmu. Jalanmu sudah tertulis, dan orang ini memiliki tempat yang tak tergoyahkan di dalamnya. Tetaplah dalam cahayamu. Tetaplah dalam kedamaianmu dan percayalah pada prosesnya. Hadiah itu milikmu.